Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena segala karya-Mu terlalu baik dalam kehidupan kami. Dan ketika kami menikmati cinta kasih dan karya-Mu melalui kehidupan kami hari lepas hari, dan kami bersyukur kami diberkati oleh Tuhan dan boleh menyelesaikan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan di waktu malam yang indah ini, mari Tuhan berkati. Siramilah tubuh kami dengan kebenaran firman-Mu, dan ketika kami lelah, maka kami dikuatkan dan dimampukan dengan kebenaran firman-Mu. Sebab itu bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu yang hendak kami baca, dengar, dan renungkan, kami boleh memahami dan mengerti, dan juga kami lanjutkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, pembacaan firman Tuhan malam yang indah ini dalam kitab Rut, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-15. Mari kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kitab Rut, pasalnya yang ketiga, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan terbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaringlah sejalan tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tandakanlah itu." Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kitab Rut, yang pasti bahwa kita semua mengenal cerita tentang Rut. Bagaimana hubungan Rut dengan Naomi, mertuanya, ketika mereka berdua sudah sama-sama tidak memiliki teman hidup. Ketika mereka sudah kehilangan apa yang mereka miliki, dan ketika semua kehilangan itu, mereka tidak hanya tinggal diam, mereka tidak pasrah, menyerah apa yang telah terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi, apa yang dilakukan oleh Rut bersama dengan Naomi, satu tindakan yang luar biasa. Mempertahankan hidup dengan melanjutkan melalui pemungutan jelai di tempat Boas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, apa yang dihadapi oleh Naomi bersama dengan Rut? Yang pasti, Naomi sebagai mertua atau seorang ibu tidak membiarkan atau tidak ingin bahwa Rut selama ini yang sudah bersama-sama menemani, seperti yang dikatakan oleh Rut, Allahmu adalah Allahku, di mana engkau duduk, di situ aku duduk, di mana engkau berbaring, aku juga berbaring. Nah, ini menjadi kekuatan bagi Naomi sebagai seorang ibu, memiliki inisiatif supaya Rut tidak seorang diri dalam bersama-sama untuk memberikan yang terbaik bagi Naomi. Nah, sehingga Naomi memiliki satu inisiatif untuk supaya apa yang dirasakan oleh Rut, tanggung jawab yang terbaik untuk orang yang ia cintai dan kasihi, Naomi juga memiliki prinsip, dia juga memiliki tanggung jawab. Dia memiliki tanggung jawab dan juga memiliki harapan bahwa Naomi harus memberikan kebahagiaan bagi Rut. Itu di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima dalam pembacaan firman Tuhan kita di pasalnya yang ketiga. Nah, Bapak, Ibu, kalau kita mau melihat anakku, apakah tidak baiknya jika engkau mencari tempat perlindungan? Nah, tempat perlindungan ini yang dipikirkan oleh Naomi. Tempat perlindungan bukan berarti bahwa Naomi punya inisiatif untuk memisahkan diri dari Rut. Tetapi harapan Naomi supaya Rut memiliki teman yang bersama-sama memikirkan tentang kehidupan yang akan ia jalani bersama-sama untuk supaya apa yang ia kerjakan bukan seorang diri tetapi ada yang menopang dan mendukungnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Naomi sebagai seorang ibu, bahwa pergilah, apa yang engkau rindukan dalam hati. Saya sebagai, mungkin saya sebagai seorang ibu, seorang mama, seorang perempuan juga merasakan itu dan juga tahu. Dan apa yang dikatakan oleh Naomi kepada Rut di ayatnya yang ke-8. Pada waktu tengah malam dengan terkejut, terjagalah orang itu lalu meraba sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, secara logika pasti kita berpikir sepertinya Naomi ini menyuruh Rut untuk berbuat asusila. Kalau secara logika atau secara kasarnya aja, kenapa sih seorang ibu kok nyuruh anaknya begitu, suruh pergi ke tempat Boas dan tidur di sampingnya, padahal itu tidak boleh dilakukan karena tidak memiliki hubungan khusus seperti suami istri begitu. Tetapi dengan kepatuhan hatinya, dengan ketertundukan hidupnya kepada Naomi sebagai seorang ibu, Rut melakukan hal itu. Begitu. Dia pergi ke tempat pengirikan itu, dia tidur di sampingnya Boas, dan ketika Boas merasakan kok ada sesuatu yang lain.
Nah, ketika dia tahu bahwa ada seorang perempuan, Rut mengatakan, kembangkanlah sayapmu atau selimutmu untuk juga melindungiku. Jadi harapan daripada Rut untuk memperoleh perlindungan, untuk merasakan ya kehangatan, ya kasih sayang dalam masa-masa kebersamaan dia dengan ibunya atau dengan mertuanya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, apa yang dijawab oleh Boas ketika Rut mengatakan, kembangkanlah sayapmu dan lindungilah aku. Jadi di sini jawaban Boas itu di ayatnya yang ke-12. Mari kita lihat. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang masih lebih dekat daripadaku. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Boas tidak menggunakan status sebagai keponakannya itu untuk melampaui adat dari bangsa Israel. Khususnya adat dari mertuanya Elimelek. Nah, apa yang dikatakan oleh Boas kepada Rut, masih ada yang lebih bertanggung jawab daripada aku. Masih ada keluarga saudara yang lebih dekat daripada aku. Aku hanya seorang keponakan. Nah, itu yang dikatakan Boas kepada Rut. Tetapi ada kelanjutannya. Jikalau nanti bahwa apa yang engkau katakan kepada sang penebus itu yang lebih berhak daripadaku, dan ketika dia tidak mau, maka saya sebagai keponakan wajib untuk melakukan hal itu. Tapi Bapak, Ibu, mari kita lihat. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh keluarga dekat dari Elimelek, suami Naomi itu. Apa yang dikatakan bahwa dia tidak mau menebus, ya kan? Dia tidak mau menebus dan dia tidak memberi kesempatan kepada Rut. Kenapa? Ini satu kesombongan yang dimiliki oleh suku atau bangsa Yehuda atau Israel. Kesombongannya, mereka itu adalah orang yang baik-baik. Mereka itu adalah orang pilihan Tuhan. Mereka itu tidak mau hidup dengan orang-orang yang berdosa. Tanda kutip, mereka tahu Rut adalah perempuan Moab. Perempuan Moab adalah perempuan yang tidak benar hidupnya. Nah, inilah yang tidak dilakukan oleh sang penebus itu dari keluarga dekat Elimelek. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kesombongan inilah yang dimiliki oleh kehidupan tradisi daripada bangsa Israel yang tidak mau membawa Rut, seorang perempuan Moab, masuk dalam keluarga mereka. Tapi kita ingat apa yang dijanjikan oleh Boas kepada Rut. Jikalau penebus itu tidak menebus engkau, maka aku wajib untuk melakukan penebusan itu. Dan mari kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, penebusan yang dilakukan oleh sang penebus itu untuk kehidupan Rut bertanggung jawab penuh. Bagaimana pertanggungjawaban yang penuh itu dia berpikir menjamin tentang nama baik daripada keluarga Elimelek. Dan bukan hanya nama baik, tetapi juga harta yang dulunya ditinggalkan oleh keluarga besar Elimelek. Dan bukan hanya itu saja, tetapi bagaimana juga keturunan. Jadi 3 hal inilah yang benar-benar sang penebus itu harus bertanggung jawab. Jadi bukan hanya menikahi begitu saja, atau ya menjadikan Rut, meskipun dia tahu bahwa Rut itu adalah perempuan baik-baik, perempuan yang taat, perempuan yang
memahami dan mengerti akan kehidupannya, perempuan yang memang seperti dikatakan Allahmu adalah Allahku, satu kata pengakuan, mengakui bagaimana Allahnya, mertuanya Naomi itu adalah Allahnya juga, otomatis itu sudah merubah totalitas hidupnya untuk dia lebih mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan ini satu perubahan yang luar biasa ditunjukkan oleh Ruth bagi keluarga besarnya. Ini yang dilihat oleh Boas. Bagaimana penebusan itu dilakukan oleh Boas untuk Ruth dan jaminan tentang nama, harta, dan juga kebaikan dari nama keluarga besar itu. Nah, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, apa yang kita pikirkan saat ini? Pasti kita juga memiliki kesombongan rohani. Kesombongan rohani, kesombongan hati yang dimiliki oleh Israel itu juga ada dalam hati dan kehidupan kita. Jadi, kerendahan hati yang dimiliki oleh Ruth ketika sang ibu ya memerintahkan sih, ya nggak memerintahkan ya Bapak Ibu, karena si ibu ini juga ingin memiliki inisiatif untuk supaya kebahagiaannya, memikirkan kebahagiaannya Ruth. Sehingga ini yang dilakukan oleh Ruth, pergilah cepat begitu. Pergilah cepat, jangan nanti, lakukan sekarang. Nah, jangan nanti dan lakukan sekarang ini yang menjadi bagian dalam kehidupan dan persekutuan kita. Apa yang akan kita lakukan dan kita kerjakan ketika juga saat ini ya, mungkin semuanya kita sudah lelah dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi selama ini. Kondisi pandemi corona 19 ini yang membuat kita juga harus mengambil satu keputusan begitu. Satu keputusan, jangan nanti tetapi lakukan sekarang. Nah, jangan nanti tapi lakukan sekarang itu mari kita lihat kesiapan hati, mempersiapkan protokol untuk supaya kesiapan yang akan kita lakukan dan kita kerjakan dalam persekutuan itu benar-benar semuanya siap dengan baik. Seperti apa yang dipikirkan oleh Naomi. Naomi itu sudah berpikir panjang, sudah jauh-jauh hari, dia melihat bagaimana kehidupan dan kebersamaan itu, sehingga Naomi mengambil keputusan, carilah sesuatu, carilah untuk supaya engkau juga merasakan kebahagiaan itu. Nah, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita diingatkan tentang bulan Pelkes. Kita masih juga ada dalam bulan-bulan Pelkes, hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Apa yang akan kita lakukan? Pelayanan-pelayanan yang juga ada di saudara-saudara kita. Apakah kita berpikir ya udah nanti dah, karena mereka di pedesaan, karena mereka ya jauh, mereka di daerah terpencil, mari kita hilangkan itu. Ambil satu keputusan, hadirkanlah, tebarkanlah, dan bawalah firman supaya kita kembali diingatkan bagaimana GPIB perjalanan untuk menjangkau kehidupan saudara-saudara kita yang ada di pelosok, yang ada di perbatasan, ya, yang tidak terjangkau sekalipun, menjadi bagian untuk mereka tetap ada dalam pemahaman, pengenalan akan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama. Kita bersama-sama menjadikan bahwa setiap tradisi apapun yang ada dalam setiap kehidupan kita tidak seperti orang Israel. Kita yang paling bagus, kita yang paling baik, kita yang paling sempurna, kita yang paling super. Tapi Tuhan mau membuktikan dan memperlihatkan setiap orang yang tidak dipandang, setiap orang yang tidak dihargai. Tuhan ingin menunjukkan satu tunas, begitu. Satu tunas pembelajaran bagi bangsa Israel. Perempuan yang tidak dipandang dan tidak dihargai menumbuhkan satu kehidupan bagi dunia ini. Mari, Tuhan juga memperlihatkan itu dalam kehidupan kita. Allah menginginkan kita juga memiliki satu tunas yang tumbuh, dan dalam pertumbuhan itu kita memberikan sesuatu hal yang terbaik bagi dunia ini. Jangan tunggu nanti kita mau memberikan berkat, membagikan berkat, nanti Ibu Pendeta kalau saya sudah punya uang, nantilah kalau saya mau beri sesuatu kalau sudah ada. Ingat ketika seorang perempuan janda, dia memberikan apa yang ada pada dirinya, bukan apa yang ada, apa yang kekurangan dalam dirinya, atau apa yang kelebihan dalam dirinya. Tidak. Dia memberikan dengan ketulusan hatinya, apa yang ada dalam dirinya itu diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan
dengan kekurangan dan bukan dengan kelebihan. Mari kita wujudkan itu. Mari kita lakukan itu dan kita hadirkan dalam setiap kehidupan kita supaya melalui iman percaya kita, ketika kita mengambil satu keputusan untuk benar-benar, ya sekarang, tidak besok, tidak lusa, itu yang harus kita kerjakan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari orang Israel. Kita juga boleh melihat apa yang dilakukan oleh Naomi, bukan untuk merusak status kehidupan mereka, untuk menjerumuskan Ruth, tetapi untuk supaya Ruth ada dalam satu kebahagiaan. Kita semua untuk melakukan hal itu, memberikan dan menghadirkan sukacita, menghadirkan damai sejahtera, membawa semua orang supaya juga larut dalam sukacita kehidupan kita. Berarti ada banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita korbankan, dan banyak hal yang juga harus kita berikan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersama-sama semua bertanggung jawab untuk kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.